ini materi persatuan umat. Jadi di kita, jadi nanti saya akan menghubungkan dengan kondisi kita di sini. Bagaimana kita sudah mencanangkan bahwa di sini sebagai, kalau dalam dunia perwayangan itu sebagai kawah candra di muka. Saya nggak tahu artinya. Kenapa Mas Ugi? Tahu dikit-dikit Mas Ugi. Sebagai tempat penggemblengan, ya kan? Nanti kita akan mencanangkan di sini sebagai tempat percontohan. Nah, kekuatan umat Islam itu ada di persatuannya. Sedangkan dunia Islam hari ini itu sedang terjadi perpecahan yang luar biasa. Padahal Al-Qur'annya sama, ayat yang dipakai sama, hadis yang dipakai sama, tapi terjadi perselisihan yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Makanya kenapa dalam mimpi Muhammad Qasim digambarkan Islam itu sebagai bangunan yang telah ditinggalkan sama pemiliknya, sama penghuninya. Penghuninya ya kita umat Islam. Gambarannya sudah sangat jauh ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin. Karena masing-masing memaknai dengan pemahamannya masing-masing. Itulah yang jadi masalah. Dan alhamdulillah ketika adanya mubasyirat mimpinya Muhammad Qasim ini sebagai validasi terhadap banyaknya perselisihan tersebut. Bagi pendahuluan, persatuan umat Islam adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang wajib dijaga oleh setiap muslim. Artinya, kita harus mendahulukan ini sebelum yang lain. Nah, kita di lapangan lebih banyak karena merasa berilmu, merasa tahu, kadang kita mengedepankan ego masing-masing. Padahal kalau istilah dalam fikih itu kalau ada khilafiyah, maka yang harusnya kita berdasarkan hari ini ada fikih namanya fikih prioritas. Dari yang paling penting, kemudian yang penting, terus ke bawah. Artinya ini wajibnya nomor 1. Kemudian ini fardu kifayah. Jadi fardu ain, fardu kifayah. Kemudian lanjut ke sunnah. Nanti ada sunnah muakkad dan seterusnya. Kadang kita terbalik berpikirnya karena kita kurang ilmu. Itulah yang bikin perpecahannya makin terbuka. Contoh sederhana, ketika sebagian dari kita ada yang pakai kunut, sebagian tidak pakai kunut, itu perselisihan yang tidak pernah selesai. Padahal ulama-ulama zaman dulu sudah mencontohkan. Mereka biasa aja dengan perbedaan tersebut. Jadi mereka yang ketika madhab yang nggak pakai kunut hadir di masjid yang pakai kunut, mereka ikut. Dan kebalikannya. Itu karena mereka paham fikih prioritasnya. Kita lanjut. Yang kedua, umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka bagian lain ikut merasakan sakit. Itu seharusnya. Tapi hari ini kita seperti ketika ada contoh yang paling besar itu kan masalah Palestina ya. Kita rame-rame menghujat, rame-rame demo, tapi yang paling mendasar kita belum lakukan.
pernah. Jadi kalau kita menghitung Israel itu kan kecil sebenarnya. Israel itu kecil. Ini andai-andai kalau kita bersatu ya, kalau kita bersatu itu kita cuma ngasih ludah aja se-Indonesia tenggelam tuh Israel. Kasar-kasarnya seperti itu. Tapi kan nggak bersatu. Kita dengan ego masing-masing. Makanya doa Nabi yang nggak dikabulkan Allah dengan 3 permintaan itu, Nabi meminta kita tidak dihancurkan dengan bencana, itu dikabulkan. Tetapi yang nggak dikabulkan itu masalah perpecahan, itu nggak dikabulkan Allah. Yang ketiga, perpecahan melemahkan umat, sementara persatuan mendatangkan kekuatan, kemuliaan, dan keberkahan. Saya teringat dengan kalimat yang ketiga ini ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu oleh raja Eropa, saya lupa raja mana. Dia ingin memperkeruh suasana. Katanya, mari saya bantu untuk menyelesaikan masalah. Intinya kami selesaikan dengan bantuan kekuatan. Ingin memperbesar perpecahan. Tapi apa jawaban Muawiyah waktu itu? Karena waktu itu Muawiyah kekuatannya lebih besar daripada Sayyidina Ali. Kata Muawiyah apa? Jangan ganggu dua saudara yang sedang berselisih. Atau akan aku kirim, kata beliau, pasukan ujungnya di Eropa, akhirnya di Damaskus. Seperti itu jawabannya. Itu ketika masih kuat. Artinya beliau paham bahwa persatuan itu tetap penting. Itu ketika sudah mulai ada perpecahan, tetapi masih kuat. Hubungan dengan kita di sini apa kira-kira? Ini kalau kita yang faktor yang kedua ini, yang pendahuluan bagian kedua ini, jika satu bagian sakit, maka bagian lain ikut merasakan sakit. Manusia itu diberi kemampuan berbeda-beda. Perumpamaan dalam persatuan itu seperti sebuah bangunan. Mungkin di antara kita ada yang jadi batu batanya, mungkin di antara kita ada yang jadi pakunya saja, mungkin ada yang jadi semennya. Yang jadi fondasi itu kelihatan nggak bangunan? Kelihatan kan? Tapi kira-kira kalau yang menjadi fondasi ingin muncul, ingin dilihat, ingin diakui, apa yang terjadi? Itulah yang kita kadang tidak sadari. Yang kita fungsinya cuma di bawah, tetaplah di bawah, jangan pengen naik ke atas. Atau kebalikannya, yang fungsinya atap ingin turun ke bawah. Hujan dong. Nah, harusnya saling menguatkan. Yang galok ya galok, atau hanya sebagai tim hore. Nggak apa-apa, karena tim hore tetap penting. Sebagai apa? Bukan pemanis buatan. Apa itu? Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa Islam itu sebuah bangunan utuh, bukan kita menonjolkan masing-masing. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Kalau contoh kita di sini, kita kemampuannya beda-beda. Contoh, Mas Haidir kuat, bisa mengangkat batu bata 1 ton misalnya. Mana Mas Haidir? Oh, ada yang bersembunyi ternyata dia. Jangan ngiri sama sudah yang cuma bisa mengangkat 2 biji batu bata.
Nggak ada istilah kualat di sini ya. Karena itu bagian dari nanti arahnya ke ta'assub, bagian dari fanatisme. Jadi kita punya kemampuan masing-masing. Misalnya Mas Arif bagian IT ahlinya, pas disuruh ngambil kayu bakar dia nggak sanggup. Jangan ngiri. Contoh. Artinya kita punya tugas masing-masing, saling menguatkan, kan tadi seperti satu tubuh kan, seperti satu bangunan yang utuh. Itu dia gitu. Maksud saya itu, jadi kita punya tugas masing-masing, punya kemampuan masing-masing, dan punya kelemahan masing-masing. Harusnya kita saling menguatkan. Artinya, kalau dia nggak sanggup, ya saya mampu. Itu yang kalian dulu. Enaknya seperti itu. Kapan? Semoga Allah mempercepat memperbaiki kita semua. Kemudian lanjut dasar dalilnya. Yang pertama dasar Al-Quran. Ini ayat sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binicmatihi ikhwana. Kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini sering dipakai dan hampir semua organisasi Islam memakai ini. Tapi anehnya tidak bersatu. Karena memang ada ayat lain. Allah yang menyatukan bukan kita. Kita hanya berusaha untuk bersatu. Yang melembutkan istilah ta'alluqnya hati kita dengan saudara kita itu Allah yang mengatur. Kata kita sedekahkan semua harta kita tetap akan bisa kecuali atas izin Allah. Karena kita sudah berada di ujungnya akhir zaman dan itu masuk dalam program Allah, maka kita yakin bahwa inilah saatnya kita untuk bersatu kembali. Meskipun banyak saudara kita yang belum percaya, kita lah yang mulai. Nanti ada waktunya mereka akan percaya, insya Allah. Makna yang tadi, berpegang teguhlah kamu semua pada tali atau agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Jadi, kalau dalam usul fikih, yang mudarat itu harus didahulukan untuk dihindari daripada yang lain. Ini kan bercerai-berai itu sesuatu yang berbahaya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dulu di Madinah ada dua suku yang doyan berperang. Namanya suku Aus dan Khazraj. Dua-duanya di Madinah. Ketika tokoh munafik itu menggebusin, mereka mulai mengeluarkan syair-syair jahiliyah untuk saling merasa hebat. Sampai hampir perang. Tapi Nabi langsung meredakan. Saya lupa kalimat pasnya, tapi kata beliau, apakah kalian tidak senang aku di antara kalian? Salah satu kalimatnya saya ingat saya seperti itu. Saya lupa persisnya, tapi dengan itu mereka kembali bersatu. Kecewalah penghasutnya.
kalau dalam dunia perwayangan Sengkuni, dan itu selalu ada di setiap, baik setiap desa, setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap negara, selalu ada kalimat dalam Al-Qur'annya akabira mujrimiha. Jadi pembesar yang suka bikin onar. Itu ya Sengkuni kalau dalam dunia perwayangan. Mereka selalu bikin masalah. Kalau nggak ada dia, nggak ribut. Bukan nggak rame, nggak ribut. Itu kalau dia nggak ada, disyukuri. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Iklan lewat itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Artinya ketika ada saudara kita punya masalah, tugas kita lah untuk supaya terjadi rekonsiliasi. Apa tuh? Saling memaafkan. Dan disyariatkan boleh kita berdusta untuk mereka saling memaafkan. Jadi dibolehkan. Misal Mas Sugi nih sama Mas Wada misalnya, itu boleh. Saya bilang Mas Sugi, tuh Mas Wada sebenarnya sudah minta maaf itu. Nanti saya ngomong lagi sama Mas Wada, Mas Wada, tuh Mas Sugi udah mau minta maaf itu, tinggal di nah, dusta itu diperbolehkan untuk hal itu, bukan kebalikannya. Yang orang lagi akur dibikin dusta supaya mereka bertikai, itu jadi setan namanya. Yang ketiga, surah As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dalam riwayat lain seperti sabnya para malaikat, kasufufil malaikat. Kalau kita melihat ke tentara ya, tentara itu barisannya rapi. Ketika dikatakan siap, gerak, baru mereka gerak. Harusnya kalau kita dalam salat pun harusnya seperti itu, kerapian. Jadi ketika imam takbir, kita takbir di belakang. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Belum sampai. Saya masih di situ. Nah, jadi idealnya kalau kita sholat ini kalau topik dalam sholat berjamaah ya, sama-sama jamaah. Kalau dalam sholat berjamaah itu dalam satu masjid tidak boleh ada dua imam. Kan itu hal imam masalah. Dua imam itu maksudnya nah, orang sudah selesai sholat maghrib misalnya, tiba-tiba ada orang tinggal sana lagi berjamaah, kalau di sana bingung juga, nah itu maksudnya dua jamaah. Yang di sana yang ikut aja. Nah, yang selanjutnya, idealnya ketika kita imam takbir, kita ikut takbir. Saya nggak tahu dari teman-teman yang kalau di sini saya jarang lihat, tapi di luar sana banyak teman-teman saya itu ketika di sujud terakhirnya agak lama, jadi udah hampir mau salam baru dia bangkit. Saya nggak tahu dalilnya.
Kalau yang saya tahu sujud terakhir lama itu untuk salat sunnah. Kalau salat fardu karena kita diminta ikut imam. Ya, ikut imam. Ikut kan pemimpin. Kalau tapi saya nggak tahu dalilnya. Ya, nanti cari yang tahu lah. Saya kurang untuk urusan dalil. Tapi saya suka yang rapi. Jadi kita seperti satu bangunan. Yang selanjutnya hadis tentang persatuan umat seperti satu tubuh. Tadi kan ayat, ini hadis. An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta dan kelembutan mereka bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ayat ini Hadis ini bisa dipakai secara tersirat maupun tersurat. Jadi kalau dalil orang sakit ini memang benar. Jadi ketika kita demam, itu seluruh, contoh sakit gigi. Ini kita ke tegur dulu ya, sebelum yang maksud dari hadis. Sakit gigi itu semuanya jadi nggak enak. Makan nggak enak, tidur nggak enak, mikir pun nggak enak. Semuanya jadi nggak enak. Padahal yang sakit cuma gigi bagus sih. Ya, carilah sendiri. Yang sakit cuma secuil di situ, tapi seluruh tubuh ikut merasakannya. Seperti itu harusnya kita dalam hubungan persatuan umat Islam. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita empati apa simpati sih? Empati. Ikut merasakan gitu ya. Empati itu ikut merasakan. Jadi seperti kita merasakan bahwa yang sakit itu kita sendiri. Seperti itu harusnya. Maka yang kita lakukan akan ikut merawat dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Membantu sampai selesai. Dan ini sudah terjadi di zaman sahabat. Ketika selesai perang, cerita itu masyhur. Ada sahabat yang pengen minum air. Di ujung sana didatangi oleh satu sahabat tadi, karena saya lupa namanya. Mau dikasih minum, teriak lagi di sana air. Kata yang sahabat sini, dia lebih berhak, dia dulu. Sampai ke sana mau diminumkan, teriak lagi di sana air. Kata yang sana tadi, enggak usah saya, itu dulu. Pergi ke orang ketiga, di sana teriak lagi. Kata yang orang ketiga, enggak usah saya dulu, yang itu dulu. Kembali ke situ lagi. Kembali ke situ meninggal, kembali ke sana meninggal, ke sini meninggal ketiga-tiga. Itulah seharusnya maksud dari ini. Mendahulukan saudaranya karena menganggap dia lebih berhak, lebih penting. Kapan kita mau seperti itu? Kalau itu terjadi indah, insya Allah.
yang saling peduli. Itu harapan besar kita, Maudin. Harapan besar kita. Kemudian lanjut bagian ketiga, urgensi persatuan umat Islam. Yang pertama, menguatkan akidah dan ibadah supaya tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi asing. Dulu, saya nggak tahu kapan itu. Dulu katanya Al-Quran itu aturannya dalam Al-Quran dulu nggak boleh jatuh ke tangan orang kafir atau muslim. Dulu seperti itu aturannya, supaya mereka nggak bisa mencari celah. Hari ini seperti diobrak-abrik habis-habisan. Bahkan mereka sampai memutar-mutar balikan isi dari Al-Quran itu sendiri. Mereka seenaknya memaknai sendiri tanpa tahu bagaimana tafsirnya, bagaimana penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi umat buat kita bersatu. Ini masalah memang hari ini disengaja supaya kita jauh dari politik. Jadi umat Islam itu kalau mulai mengarah ke politik itu mulai di urutannya gini. Kalau umat Islam mulai ngeh dengan ekonomi itu mulai diawasi. Tetapi kalau umat Islam mulai memikirkan masalah politik atau kekuasaan, mulai dihabisi. Selalu seperti itu. Jadi umat Islam itu selalu diawasi. Kalau udah mulai ekonomi, mulai diawasi. Jadi ketika kita mulai bangkit secara ekonomi, maka kita akan diawasi oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita lanjut ke step berikutnya ke arah kekuasaan maupun politik, maka bisa dijamin kita akan dihabisi. Hari ini kita mengarah ke situ, tetapi karena kita dianggap kecil dan bukan siapa-siapa, mungkin hanya sebatas diawasi tapi bukan masuk hitungan. Wallahu alam nanti, beberapa waktu nanti, wallahu alam. Tapi rumusnya seperti itu. Ketika kita ekonomi kuat, itu mulai diawasi. Ketika politiknya makin masuk, maka kita akan dihabisi. Itu seperti itu dari dulu sampai hari ini. Tapi karena kita sudah masuk fase pertolongan Allah, kita jangan takut. Karena Allah pasti menolong di ujung akhir zaman ini. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Hindari semua jenis syirik dari yang paling kecil. Itu syaratnya. Supaya Allah tidak lagi cemburu. Karena Allah Maha Pencemburu. Jangan sampai kita mengarah ke situ. Yang ketiga, mencegah konflik dan perpecahan. Jadi fitnah dan adu domba akan sirna bila umat bersatu. Atau dibalik. Yang menyebabkan umat itu berpecah belah ya ini karena adanya adu domba, dan kita nggak sadar di adu domba itu masalah lagi. Padahal domba nggak salah kan, cuma karena dia bertanduk lalu diadu. Adu domba kambing hitam, udah kambing putih. Jadi kita umat Islam itu kadang terlalu mudah untuk adu domba karena itu tadi, karena doa Nabi yang satu tadi nggak dikabulkan. Jadi kita merasa kadang ego kita tinggi, merasa bisa, merasa mampu dan mudah dihasut. Yang keempat, mengangkat martabat umat Islam di mata dunia. Hari ini kita dianggap sebagai makanan di atas meja. Jumlah kita banyak, tapi seperti buih di lautan. Ironis. Mengerikan.
Tapi kita sudah tahu rumusnya. Kalau mau kita kuat kembali, kita harus bersatu. Dan bersatunya kita harus meninggalkan diri. Itulah yang akan menyebabkan doa kita dikabulkan Allah. Supaya hati-hati kita kembali menyatu dengan saudara-saudara kita. Menjadi satu bagian utuh. Bukan seperti saat ini. Yang kelima, menjadi syarat kemenangan umat. Jadi persatuan itu syarat kemenangan umat. Hari ini kita, ya tadi, karena kita belum bersatu, kita masih dianggap seperti makanan di atas meja. Atau orang menyebutnya raksasa yang sedang tertidur pulas. Mau bangun udah ditidurin lagi, mau bangun dikipasin lagi. Nah, enggak bangun-bangun. Karena yang mengipasi kayaknya sesama. Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat hadis Tirmidzi, Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Yang kelima, ini faktor penyebab perpecahan di antara kita. Fanatisme, golongan, suku, atau mazhab. Itulah yang paling sering ditonjolkan hari ini. Mazhabku paling hebat, atau sukuku paling keren, golongan kami yang paling benar, dan seterusnya. Kalau itu muncul, itulah awal perpecahan. Ketika sudah seperti itu, maka kebenaran dari pihak lain akan kita tutup. Makanya kesombongan itu ketika kita menolak kebenaran dari pihak manapun. Itulah yang namanya kesombongan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan perpecahan itu karena kepentingan politik dan duniawi. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau kita ingin menilai seseorang itu baik, ada 3 hal. Yang pertama, kita berurusan dengan dia masalah duit, masalah uang. Kalau kita beres berhubungan dengan dia masalah duit, berarti dia sudah masuk satu syarat. Yang kedua, kita pernah bersama dia melakukan safar yang jauh. Karena ketika capek, sifat aslinya keluar. Ingin menang sendiri atau bukan. Yang ketiga, kita pernah bermalam di rumah dia. Bagaimana cara dia melayani tamu. Jadi 3 itu syarat, kata Sayyidina Umar, kalau kita ingin menyatakan seseorang itu baik atau tidak. Kalau 3 syarat itu terkumpul, silahkan, kata Sayyidina Umar, untuk mengatakan dia orang baik. Jadi kalau mengetes, Mas Arief silahkan dicoba dengan 3 hal itu. Yang pertama, kita melakukan urusan hubungan duit, masalah entah dagang atau hutang atau apapun, amanah atau tidak dia. Dan dulu ketika saya masih di yang lama, dan itu sampai ada kalimatnya seperti ini, yang bikin bangkrut ya saudara kamu sendiri. Dulu tuh istilahnya apa Mas Wada? Yang bikin bangkrut ikhwan sendiri. Dan itu real, nyata di lapangan, bikin bangkrut. Jadi parasitnya teman sendiri ya. Jadi jangan sampai kita jadi berperilaku sebagai parasit. Yang pertama tadi masalah duit. Yang kedua, ketika kita melakukan perjalanan jauh bersama dia, itu akan terlihat. Jadi kalau kami dulu berkemah ya, berkemah itu dalam satu grup itu ada 10 orang. Itu ketika hari pertama belum kelihatan, hari kedua makanan sudah mulai habis. Nah, tubuh capek, itu mulai kelihatan, Mas. Semua muncul semuanya. Yang satu melankolis, yang satu kerjanya marah-marah saja, yang satunya protes melulu. Nah, itu kelihatan.
Yang ketiga, jadi tadi urusan duit, yang kedua perjalanan jauh, safar, yang ketiga menginap di rumahnya. Bagaimana dia memperlakukan kita. Kalau sesuai dengan hadis berarti dia orang baik. Itu standarnya seperti itu. Dan itu Sayyidina Umar yang memberikan syarat. Tinggal kita tes ya. Nggak muat. Oh gampang. Tak kasih semuanya. Kecuali artinya ada kecualian ya. Apa kata Mas Jul kemarin? Di sini anak kita anggap anak sendiri. Kecuali istri. Ya, itu benar. Yang kedua jangan. Tapi kalau kayak sahabat Ansar itu keren ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang berani deh. Soalnya masih banyak yang terbuka lain. Terbuka lain. Apa maksudnya itu? Terbengkalai. Duda terbengkalai namanya. Yang ketiga, lemahnya ilmu agama dan pemahaman yang benar. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kita banyak saudara kita yang ketika baru belajar sudah merasa seakan-akan apa yang dia pahami itu sudah merupakan pemahaman Islam secara utuh, padahal belum. Contoh tadi, kita masih berkutat masalah yang sunnah-sunnah, pada yang wajib juga itu belum selesai untuk melakukannya. Atau yang sederhananya, yang seperti disampaikan Mas Sugi tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Artinya yang itu saja kita contoh, udah nggak usah terlalu aneh-aneh dengan tambahan-tambahannya, udah selesai itu. Jadi perbedaannya dihilangkan, selesai masalah. Yang keempat, pengaruh budaya asing dan ideologi sekuler. Sekuler itu memisahkan antara agama dan dunia. Jadi seakan-akan nggak ada hubungannya. Padahal itu saling berhubungan. Apa ayatnya? Walatan sanasi bakaminat dunia. Sebelumnya apa? Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah walatam sanasi bakaminat dunia. Benar nggak? Atau terputar balik ya? Jadi kita jangan meninggalkan sama sekali dunia. Jadi seakan-akan dunia tidak butuh, bukan. Padahal dunia itu sebagai kendaraan kita menuju akhirat, harusnya seperti itu. Contohnya, yang sayang duit disedekahkan. Nah, itu benar. Artinya sayangnya kita supaya terbawa ke akhirat disedekahkan, bukan disimpan. Karena kalau disimpan itu nanti karena ancaman dalam Al-Quran. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, lupa terusannya. Cuma ingat situnya saja. Apa sih sambungannya? Itu kalimatnya saya gini maksudnya. Bagi orang-orang yang menumpuk harta, itu nanti akan dijadikan seperti setrika di neraka, lalu setrikanya panas, disetrikakan ke pemiliknya. Seperti itu. Ada ayat lain, orang yang bakhil itu nanti dijadikan api lalu dikalungkan ke lehernya. Nah, jadi jangan jadi orang
Kir-kir. Karena dunia itu hanya titipan Allah, bukan milik kita. Tubuh kita pun amanah dari Allah, bukan kita pemilik secara kelebihan waktu. Sampai di sini dulu ya, karena waktunya ada kelebihan. Sebelum ditutup seperti biasa, kita membaca surah Al-Kahfi 10 ayat. Karena saya ada panjang lebar berbicara, jadi agak ngos-ngosan. Tolong jangan ada yang mendahului saya. Baik, kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.